Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Wali. Halo sobat, berjumpa lagi ya di channel YouTube Pak Guru Wali. Dalam kesempatan kali ini, admin akan berbagi informasi terbaru terkait dengan latihan soal pretest persiapan tes pendidikan profesi guru atau PPG Prajabatan di tahun 2022. Berikut ini kami akan bagikan kumpulan soal pretest pendidikan profesi guru atau PPG tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, disertai dengan kunci jawaban. Kumpulan soal di bawah ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk menghadapi pretest pendidikan profesi guru Prajabatan tahun 2022. Semoga bermanfaat. Untuk nomor 11, upaya guru dalam memanfaatkan hasil analisis untuk menentukan ketutasan belajar antara lain sebagai berikut. A. Menentukan kriteria keberhasilan belajar. B. Mengklarifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya. C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. D. Merencanakan pengajaran remedi. E. Mengadakan tes remedi. Baik Bapak Ibu, silakan dipikirkan untuk jawabannya. Jawabannya adalah C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. Lanjut untuk nomor 12. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketutasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soalnya yang memiliki kesulitan yang tinggi. E. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Baik Bapak Ibu, silahkan difikirkan untuk kunci jawabannya. Jawabannya adalah D, yaitu memberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soalnya yang memiliki kesulitan yang tinggi. Nomor 13. Dalam melakukan evaluasi proses dan hasil belajar, seorang guru perlu memperhatikan hal-hal berikut. A. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian. Analisa hasil penilaian, melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. B. Melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, analisa hasil penilaian, sebagian indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian. C. Analisa hasil penilaian, belum melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian. D. Melaksanakan hasil penilaian dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. E. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian dan melaksanakan analisa hasil penilaian. Baik Bapak Ibu, silakan dipikirkan jawabannya. Jawabannya adalah E. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian dan melaksanakan analisa hasil penilaian. Nomor 14. Pada setiap akhir kegiatan pembelajaran, guru bersama peserta didik melakukan kegiatan refleksi
Hal ini dilakukan untuk A. Mengukur ketuntasan peserta didik. B. Mengukur efektivitas proses pembelajaran. C. Mengukur hal-hal yang belum dipahami oleh peserta didik. D. Menentukan langkah-langkah pertemuan berikutnya. E. Mengetahui materi yang belum terbahas dalam proses pembelajaran. Baik, Bapak Ibu, silakan dipikirkan jawabannya. Jawabannya adalah C. Mengukur hal-hal yang belum dipahami peserta didik. Soal nomor 15. Penilaian diatur dalam Permendiknas RI nomor A. Permendiknas RI nomor 16 tahun 2007. B. Permendiknas RI nomor 20 tahun 2007. C. Permendiknas RI nomor 41 tahun 2007. D. Permendiknas RI nomor 13 tahun 2007. E. Permendiknas RI nomor 19 tahun 2007. Baik Bapak Ibu, silakan difikirkan jawabannya. Jawabannya adalah C. Permendiknas RI nomor 41 tahun 2007. Soal nomor 16. Untuk menghindari penilaian yang subjektif dan untuk memudahkan guru dalam menilai prestasi yang dicapai peserta didik, maka dalam penilaian ranah psikomotor guru menggunakan A. Soal pilihan ganda. B. Soal jawaban singkat. C. Soal uraian objektif. D. Kriteria. E. Tes performance. Baik Bapak Ibu, silakan difikirkan jawabannya. Jawabannya adalah E, yaitu tes performance. Soal nomor 17. Penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas peserta didik. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan ulangan akhir semester tiap peserta didik. C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing peserta didik yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan peserta didik dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. D. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap peserta didik untuk melihat kesulitan peserta didik dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian memberikan pembelajaran dan tes remedi. E. Mengumpulkan lembaran-lembaran hasil pekerjaan tugas, gambar-gambar, dan hasil ulangan tiap peserta didik. Baik Bapak Ibu, silakan dipikirkan jawabannya. Jawabannya adalah C, yaitu mengumpulkan hasil kerja masing-masing peserta didik yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan-rekan peserta didik dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Nomor 18. Dalam mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar harus memperhatikan A. Substansi, konstruksi, bahasa. B. Substansi, konstruksi, validitas, skor. C. Substansi, bahasa, konstruksi, skor. D. Substansi, validitas, bahasa, reabilitas. E. Substansi, konstruksi, validitas, reabilitas. Baik Bapak Ibu, silakan difikirkan jawabannya.
yaitu A. Substansi, konstruksi, dan bahasa. Nomor 19. Di bawah ini yang merupakan ciri dari penilaian kelas adalah A. Penentuan tujuan tes, penyusunan kisi-kisi tes, penulisan soal, penelaahan soal, perakitan soal, analisis soal. B. Penyusunan kisi-kisi tes, penulisan kartu soal, penelaahan soal, perakitan soal, penyajian tes, scoring, pelaporan hasil tes. C. Belajar tuntas, penilaian otentik, berkesinambungan dasar acuan norma, menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. D. Belajar tuntas, penilaian otentik, berkesinambungan, berdasarkan acuan kriteria, menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. E. Tes tertulis, tes lisan, tes praktik atau tes kinerja, tugas proyek, portofolio. Baik Bapak Ibu, silakan dipikirkan jawabannya. Jawabannya adalah D. Belajar tuntas, penilaian otentik, berkesinambungan berdasarkan acuan kriteria, menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. Soal nomor 20. Pernyataan-pernyataan di bawah ini yang betul atau benar adalah A. Penilaian hasil belajar oleh peserta didik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan laporan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. B. Penilaian hasil belajar oleh peserta didik dilaksanakan dalam bentuk penugasan, ulangan harian, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah. C. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran dan tanpa memperhatikan hasil penilaian oleh peserta didik. D. Kriteria kelulusan ujian nasional atau UN dikembangkan oleh BSPN dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Satuan Pendidikan. E. Ujian sekolah mencangkup semua mata pelajaran kelompok iptek, agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan, dan kepribadian. Baik Bapak Ibu, silakan dipikirkan jawabannya. Jawabannya adalah A, yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan laporan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah menonton video saya. Untuk part 1 yaitu nomor 1 sampai dengan 10, part 2 nomor 11 sampai dengan nomor 20, dan untuk lanjut part 3 untuk soal nomor 21 sampai dengan nomor 30. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk like bagi Bapak Ibu yang berkenan, dan silakan tinggalkan kolom komentar bagi Bapak Ibu yang memiliki kritik dan saran. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.